warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi karunia nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita thalabul ilmi, yaitu mempelajari risalah Mu'amanah al-Mu'amanah yang insyaallah akan dibimbing oleh guru kita Bapak Ustaz Maghfurudin. Tentunya tidak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mudah-mudahan guru kita Bapak Ustaz Maghfurudin dimudahkan urusannya, diringankan langkahnya serta dilapangkan pengetahuan dan segalanya agar bisa membimbing kita semua. Dan marilah kita awali pengajian kita sore hari ini dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membukakan kemudahan bagi kita untuk bisa meresap apa-apa yang terkandung di dalam kitab ini, sekaligus bisa melaksanakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ila Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami serahkan pada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar gak ngantuk nih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi durja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wah, alhamdulillah ya bah, baik. Udah dibaca tadi Ummul Kitab sama Pak Ketua DKM. Sekarang kita lanjutkan, masih meneruskan yang kemarin. Wa'lam anna ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa ayyiha minallah wahdah, dan seterusnya. Nah sekarang sampai wa in asoitahu biha faqad waqata fil kufri, man fil kufrani itu ya. Wa in asoita, kemarin disebutkan bahwasannya kita bisa dikategorikan bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita apabila kita semua ini mau taat kepada Allah, kan gitu kemarin. Jadi konteks syukur nikmat adalah dengan cara kita taat kepada Allah, dengan cara melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Nah, wa in asaitahu biha faqad waqata fil kufri au fil kufrani. Dan apabila maksiat kamu pada Allah sebab nikmat tadi, maka faqad waqata fil kufrani, kamu betul-betul telah terjerumus dalam kekufuran. Orang mendapat nikmat, berilah selayaknya bersyukur. Dengan syukur maka akan ditambahkan nilai-nilai nikmat. Sudah jelas kemarin ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Nah, sekarang ayat yang berikutnya, wa in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu maksiat kepada Allah dengan cara tidak mau bersyukur kepada Allah, maka sejatinya kamu itu adalah ingkar terhadap nikmat Allah. Maka faqad waqata fil kufrani, berarti kamu betul-betul telah terjerumus dalam kekufuran. Maka itu udah jelas sekali udah. Ayat yang kemarin, la in syakartum la azidannakum, maka kamu mau bersyukur agar nikmatku, maka nikmat karunia akan aku tambahkan. Wala in kafartum, kamu kok enggak mau bersyukur, berarti kamu berkufur, kan gitu. Nah, inna azabi la syadid, sungguh siksaku amatlah pedih. Nah, orang yang menerima nikmat itu minimal dia tidak bisa lepas dari dua tadi. Bersyukur yang menyebabkan tambahnya nikmat, atau dia kufur yang akan mengantarkan cepat datangnya azab. Nah, udah poinnya itu. Maka harus baik-baik kita dikasih kesempatan oleh Allah, umur panjang, sehat. Kita kemarin sebelum masuk puasa dari bulan Rajab doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, begitu nyampe Ramadan, tergantung kita bisa enggak mensyukuri doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Nah, begitu kita dikasih kesempatan oleh Allah sampai umur masuk di bulan suci Ramadan, nah kita isi positif enggak kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan? Apakah kelakuannya masih tengil, masih tengal kayak yang sebelum puasa, sebelum Ramadan? Yang tadinya eglak-eglek ya masih eglak-eglek. Berarti eglak-eglek enggak ya? Lah ya itu udah atlaku jeruk kagak buku lagu itu maksudnya. Nah iya kan, nah ini harus ada perubahan. Nah di situ yang dimaksud. Wa indahu tatabaddalun ni'am bin niqam.
apabila sampai ada orang mendapatkan nikmat kemudian ia malah maksiat durhaka kepada Allah, ketika itulah ia telah menggantikan ni'am. Ni'am ini jamaknya nikmat bin nikom. Nikom itu nikmah, siksa. Hati-hati ketika rezeki sedikit, orang kadang-kadang bisa menjaga, bisa bersyukur luar biasa. Tapi begitu rezeki Allah curahkan sebanyak mungkin, kaget. Itu belum tentu orang tadi siap mental untuk syukur kepada Allah. Itu bahkan tidak sedikit orang yang ujub, tidak sedikit orang yang sombong, seolah-olah itu hasil jerih payah dia dan mentiadakan Allah. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Maka jangan sampai nikmat yang ada kemudian ia nafikan berubah menjadi nikmah. Wa man baqiyat alaihi nikmatun ma'a isyanihi lillahi biha fahuwa mustadrijun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun innama numli lahum liyazdadu itsma. Adapun ada orang yang masih mendapat kenikmatan, tapi ia masih mendapat kenikmatan dari satu sisi ia masih maksiat kepada Allah. Oh, hati-hati. Itu adalah bentuk lain daripada istidraj. Tahu istidraj ya? Kalau bahasa Jawanya dilulu. Wah. Udah sono, udah ambil. Kalau bahasanya orang Betawi diambul. Oh, Bang Endi tahu nggak diambul? Orang itu, anak itu udah dibilangin jangan minta duit yang banyak-banyak mau lebaran. Masih ngotot aja minta mulu, nih duit nih. Dia itu diambil kalau bahasa Betawinya. Ngerti dilulu ya? Dia diberikan nikmat yang luar biasa, tapi itu adalah sebagai bentuk yaitu tadi diambul atau dilulu ya, dibiarkan diantepin lah sama yang Maha Kuasa. Ada orang yang tipe orang seperti itu ada. Dia dikasih sehat, dikasih nikmat, dikasih rezeki yang banyak, tapi masih maksiat kepada Allah. Hati-hati. Bukan dia sakti, bukan. Istidraj. Tahu istidraj kan? Fir'aun, ya enggak? Kurang bagaimana dia? Punya kabulok namanya siapa? Korun. Lah iya kan? Lah kan begitu, hebat. Apa yang dimau Fir'aun pasti didapati. Diajak taat menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun, enggak mau. Bahkan Nabi Musa, Nabi Harun dikejar, udah minggirnya juga enggak melalui cara-cara biasa. Dikejar di tepi laut, akhirnya laut dipukul dengan tongkatnya berubah menjadi daratan, menjadi jalan, masih dikejar. Loh, ini kan sebenarnya kalau secara logika kan enggak logika. Masa jalan di air? Emang perahu. Kalau perahu jalan di air kan biasa. Ini manusia. Tapi karena wujud kemaruknya Fir'aun itu melampaui batas, dikejar Nabi Musa dan bala tentaranya di daratan. Kalau dalam matanya dia mah cuma daratan yang dirubah dengan kemukjizatannya Nabi Musa dengan memukulkan tongkat tadi. Yang begitu Nabi Musa udah sampai tepi pantai, laut tadi dipukul lagi berubah menjadi lautan lagi. Nah itu namanya istidraj.
Nah, karena keangkuhan si Fir'aun untuk menolak kebenaran, ya akhirnya mati. Nah, kematiannya Fir'aun, tobat dia. Akan tobat. Ini tubtul an, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Cuman tobatnya nggak diterima oleh Allah karena tobatnya sudah sekaratul maut. Tuh, nggak ditambah, nggak ditampi. Nah, itulah yang dimaksud firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami berikan istidraj kepada mereka dari sisi ia tidak tahu. Innama numli lahum liyazdadu isma. Mereka kami beri terus menerus supaya tambah dosanya. Habis nggak tahu, udah dikasih peringatan nggak mau tahu, maka liyazdadu isma, akhirnya mereka bertambah-tambah dosa. Wa'lam annallaha yumlil lidzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Ketahuilah bahwasannya Allah itu memberikan kepada orang yang zalim sampai apabila ia mengambil, ya itu dia nggak ngerasa. Orang yang zalim itu diberi oleh Allah, dicukupin sampai ia nggak ngerasa. Maka orang-orang yang, mohon maaf ya istilahnya, yang mentalitasnya mencuri, mentalitasnya korupsi, mentalitasnya pokoknya ngambil tidak sesuai dengan hak agama dah, itu kan namanya zalim. Apakah itu pencuri, apakah itu korupsi, apakah itu apapun bentuknya. Bahkan yang lagi viral kemarin, ya begitulah, kita sih nggak perlu menyebut ini dan itu, ya nggak baik ya. Pokoknya apapun bentuk pengambilan hak yang melampaui batas, yang dilakukan dengan cara yang zalim, itu Allah akan berikan rasa nyaman, enak terus sudah. Lah bagaimana nggak enak? Lah duit rakyatnya nggak. Oh, tiba-tiba ada aja jalan keluarnya. Tiba-tiba ada perusahaan yang membayar pajak. Bayar pajaknya juga bisa diajak kompromi. Ada aja caranya. Pokoknya nikmat lah. Nah, cuman hati-hati lah itu. Wa'lam anna kasratas sana'i 'ala Allahi bil farah bin ni'am min haitsu innaha wasilatun ila nailil qurbi minallah au min haitsu annaha dalatun ala inayatillah bi abdihi. Wa'lam, ketahuilah siapa kamu, anna kasratas sana' 'ala Allah, sesungguhnya memperbanyak pujian kepada Allah, muji bil farahi bin ni'am, karena bahagia mendapat nikmat. Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, ini puasa baru tanggal kedua. Kemarin sempat panas, sekarang adem. Oh, mendung udah pada. Loh ya enggak? Lah kan ada kenikmatan. Alhamdulillah. Udah gitu adem, AC-nya kok udah kena lagi. Kalau sebelum puasa kan AC-nya ngeheng kemarin. Ya, panasnya luar biasa ya. Udah. Jadi banyak memuji atas Allah, sebab bahagia dengan datangnya nikmat yang banyak. Min haitsu annaha wasilatun ila nailil qurbi, dari sisi sesungguhnya nikmat-nikmat itu adalah sebagai wasilah untuk meraih kedekatan dari Allah. Itu dibenarkan. Kita senang, ya kan? Begitu senang kita bersyukur. Bersyukur karena mendapatkan nikmat. Nah,
kenikmatan yang datang dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu hal yang baik. Loh iya kan? Kan tidak sedikit ada orang yang mendapat kesenangan justru malah berpaling dari Allah. Loh gitu loh maksudnya. Orang mendapat nikmat, nikmat tadi disyukuri. Karena itu adalah sebagai salah satu cara untuk bertakarub kepada Allah. Itu dibenarkan. Begitu loh maksudnya. Au min khaisu annaha dalatun ala inayatillah bi abdihi. Atau nikmat tadi memang dalil. Dalil itu cara untuk mengantarkan seseorang untuk mendapat inayatullah, pertolongan Allah dengan hambanya. Loh, orang mendapat pertolongan Allah ini macam-macam. Nah, dengan cara mendapat nikmat itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada hambanya. Lah itu pun bagian daripada takarub kepada Allah. Itu maksudnya. Wa'lam anna ta'ziman ni'mati bisyukri 'alaiha wa in kanat saghiratan yurwa 'anillahi annahu qala li ba'di anbiya'ihi idza saqat ilaika khabbatun musawwisatun fa'lam anni qad dzakartuka biha faskurli 'alaiha. Ketahuilah bahwasannya mengagungkan nikmat dengan cara bersyukur, sekalipun nikmat tadi kecil, itu sudah diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada salah satu nabinya Allah. Nah, ini buktinya ucapan sebagian nabi Allah, idza saqat ilaika khabbatun musawwimatun, apabila apabila ada satu biji yang telah kamu sirami, sebagai tanda itu adalah bentuk daripada rizki dari Allah. Biji tumbuhan itu loh, ya kan? Itu kalau mau tumbuh kan disiram. Itu kan nikmat, sebenarnya nikmat itu. Nikmat walaupun kelihatannya sepele, maka perbuatan itu sebenarnya telah zakartuka biha faskurni 'alaiha. Orang tadi yang telah menyiram biji pohon sejatinya telah ingat kepadaku, dan itu adalah gambaran daripada syukur. Itu maksudnya, ini bab syukur. Wa'lam annat tahaddusa bin ni'am ghaira khurujin ila ma yuhimu tazkiyatan nafsi fit diniyat wa tabaddus bidunya wa dunyawiyat wal a'mal binniyat wal khairi kullih fil iktida bisalaf as-shalih fi jamil halat wallahu ta'ala alam. Ketahuilah bahwasannya tahaddus bin nikmat, orang yang mendapatkan nikmat diceritakan ke orang lain sebagai bentuk terima kasih. Kan fa'amma bi nikmati rabbika fahaddis, kan gitu kan? Kita dapat nikmat, tapi nikmat tadi memang sesuai, pokoknya enggak melenceng dari ketentuan agama. Maksudnya bukan ria, bukan pamer, bukan lain sebagainya. Maka itu hal yang baik-baik saja, yang positif juga.
Nah, itu mengamalkan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu maksudnya. Wa 'alaika bizuhdi fid dunya fa innahu basirus sa'adah wa madharul inayah wa unwanul wilayah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk zuhud di dunia. Apa itu maksudnya zuhud? Puasa ini zuhud. Lah kenapa puasa zuhud? Lah iyalah, di rumah kan nasi banyak pada, lauk banyak, ya enggak? Tapi kita bisa menunda untuk tidak makan, untuk tidak minum makanan dan minuman yang ada yang milik kita sendiri. Halal, halal. Orang milik kita kok, ya halal lah, boleh usaha. Menahan diri dari yang halal saja sanggup. Kenapa tidak sanggup menahan diri dari yang haram? Loh, ini bentuk zuhud. Orang puasa itu ya zuhud sebenarnya. Bisa dipahami ya? Nah, maka Habib Abdullah menekankan kepada kita wa 'alaika bizuhdi fid dunya. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Habib Abdullah, ya sebagai ya pengamal ya kitab suci Al-Quran juga, kan gitu kan? Katanya zuhud itu fa innaha basirus sa'adah. Karena dengan cara zuhud itu kita bisa mendapatkan kabar gembira. Kok maksudnya kabar gembira? Basirus sa'adah, kita bisa meraih keberuntungan. Banda itu banyak orang yang tergelincir, ketipu karena harta. Nah, coba bapak-bapak kalau melihat indahnya gunung dari kejauhan, makanya di sini kelihatannya gunung mana? Gunung Salak, Gunung Putri. Memang Gunung Putri udah habis ah. Ya, Gunung Salak. Ya, Gunung Salak sama sebelahnya gunung apa? Gunung Gede. Oh ya, itu kan keluar kabut. Indah nggak? Indah kalau kelihatan dari jauh. Coba dengan deketin. Lah gundul, ya kan? Lah itu bang sepiknya doang. Lah iya kan? Cuman tetumbuhan jarang-jarang berkabut. Ketipu dunia itu. Bang Mul masih, ini yang paling muda Bang Mul lah di antara aki-aki ya. Ya gak? Coba dulu masih demen sama bininya. Lah masih bininya masih muda, ya kan? Lah kan belum ada kempot. Lah coba kalau udah seusia abah. Lah iya kan? Lah kempot, lah ketipu kita. Maka jangan, bukan itu yang dicari, gitu loh maksudnya. Itu zuhud maksudnya. Wa unwanul wilayah, dan sebagai unwan. Unwan tahu ya? Address, alamat kewalian seseorang itu zuhud. Maka kalau digambarkan dalam film itu, walaupun film itu ada hikmahnya. Bagaimana Sunan Kalijaga ketika melihat tongkatnya Sunan Ampel yang terbuat dari kayu, tapi dalam kacamatanya Kalijaga kan emas. Itu dikasihkan nggak? Sunan Ampel bukan apa menahan-nahan, nggak dikasihkan. Nah, sebagai bentuk zuhud itu ya enggak, apa yang dimiliki diminta itu bukan berarti dibela habis-habisan. Ya udah biarin aja. Maka orang-orang yang udah satu titik pemahaman, kehilangan sesuatu dan lain sebagainya, ya orang itu udah maunya Allah, mau apa? Baik itu harta benda, orang yang dicinta dan lain sebagainya. Tetap kalimatul istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang meninggal, ya udah menyawa kok semuanya titipannya Allah. Bukan nggak boleh sedih boleh, wajar manusiawi. Tapi tetap secara hakikat kepemilikan dikembalikan kepada pemilik utamanya, yaitu
Allah itu maksudnya. Maka zuhud itu termasuk unwanul wilayah, adres alamat kewalian. Wa kama anna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin. Dan sebagaimana sesungguhnya cinta dunia adalah biang segala kesalahan. Kadzalika yakunu ba'dhuha ra'su kulli ta'atin wa hasanatin. Wa yakfika muzhidan fid dunya fa inna Allah ta'ala samaha fi iddati mawadhi'a fi kitabihi mata al-ghurur. Sebagaimana cinta dunia itu adalah merupakan biang segala kesalahan, begitu juga sebagian ketaatan, sebagian kebaikan itu cukup dengan zuhud. Ngerti maksudnya? Kan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kan gitu. Kan dalam kata Nabi, cinta dunia itu merupakan biang segala kesalahan. Kan gitu. Nah, begitu juga bughdhuha, kalau cinta dunia merupakan biang segala kesalahan, berarti kan benci dunia kan bughdhu, bukan sebagian. Bughdhu dunya benci dalam arti tidak cinta kepada dunia, itu kan berarti pangkal segala ketaatan dan segala kebaikan. Coba cewek itu bagian dunia apa enggak? Loh, kemarin yang ribut sampai sekarang belum selesai itu kan gara-gara dunia. Terbongkarnya juga kan karena hubbud dunya kan. Loh gitu loh maksudnya. Ini luar biasa. Nah, kalau orang tidak melampaui batas kaitannya hubbud dunyanya. Dan berarti kalau tidak hubbud dunya kan berarti bughdud dunya. Nah, bisa aman-aman aja, bisa damai-damai saja. Saudara dengan saudara itu bisa baik kalau tidak diselimuti keserakahan dengan dunia. Tapi kakak beradik, empok dengan adiknya, empok dengan saudaranya bisa ribut, abang dengan adiknya, abang dengan empoknya bisa ribut, itu gara-gara bersih tegang memperebutkan dunia warisan. Kagak, abang kan udah dapat bagian segono-gono-gono. Ono yang belakang sebelah sono tol kan udah jatah abang. Masa yang belah Marian tol masih abang kuasain lo. Dunia itu rame. Sampai lebaran kuatan kagak datang. Sampai ke anak-anaknya pun dilarang datang. Nah, itu dunia. Lah kagak boleh. Sampai cukup di sini kita persaudaraan. Nah, maka kalau hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, maka bughdud dunya ra'su kulli ta'atin wa hasanatin. Yo. Ya udah enggak usah diurus. Lah timbang Banda begitu aja dipermasalahan. Toh andaikan kemakan juga sama saudara kita, kemakan juga sama keponakan kita, kan enak sebenarnya. Coba kalau kita menyikapinya benar, dalam arti kita enggak cinta dunia yang berlebihan. Tapi bukan berarti enggak boleh memiliki dunia. Silahkan. Orang mau naik haji juga 60 juta sekarang Pak Haji. Ya. Wah iya itu biasa. Kalau plus wah 200 juta. Lah pakai Banda juga. Lu silahkan pada mempunyai harta. Tapi carilah harta dengan cara yang benar, tasarufkan dengan cara yang benar, kan begitu. Oke. Udah titik belum? Masih lama no? 10 menit. Masih lama lah. Oke, kita lanjut.
wa yakfika muzhidan fid dunya. Inna Allah ta'ala sammaha fi iddati mawadhi'a min kitabihi mata'al ghurur. Udah cukuplah, kita ini orang yang tertipu dengan dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya telah menamakan harta dunia itu sebagai mata'ul ghurur, harta yang menipu. Itu dalam berbagai macam kesempatan, dalam berbagai ayat, dalam berbagai surat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, karena itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu kan dalam apa orang talqin itu loh, ya kan? Gimana itu sebelumnya, Bah? Anal mauta haq wa anal ba'sa haq. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh. Dunia itu sebatas mataul ghurur, jangan sampai tertipu kita. Nah, itu maksudnya. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala, mataul ghurur ka khudratil bustan wala'bul banan. Menurut Imam Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau memberi penjelasan mata'ul ghurur, kehidupan yang penuh tipuan. Dunia ini kehidupan harta yang penuh dengan tipuan. Itu seperti hijaunya kebun. Wala'bil banan, dan permainannya anak-anak. Jadi kalau taman buat permainan anak itu loh. Kan taman biasanya buat permainan anak kan. Lah banyak anak-anak yang pada main. Itu kan sesaat doang. Ya ketika cuaca terang. Iya kan? Jam-jam tertentu. Panas kan juga enggak. Nah, kehidupan dunia juga sama seperti itu. Wah, seolah-olah orang itu hidup mulia, hidup nikmat. Nah itu kan kalau ketika umur-umur antara ya 20 sampai 40 dah. Kalau 40 udah 40 ke sono malah udah kagak enak pisan dah udah. Ya enggak? Lo tanya udan. Saya kok udah kerasa makan bakso aja kok ribet amat. Habis digigit sono lari ke sini, digigit ke sana lari ke sono. Iya apa enggak? La ilaha illallah. Maka cobalah, ketipu-tipu amat sebenarnya kita. Maka kalau sampai kita terkesima mengejar harta, kemudian melalaikan akhirat, melalaikan yang menciptakan harta itu sendiri, itu Allah, sebenarnya kita benar-benar tertipu. Tuh. Wa qala Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullahu taala, mataul ghurur ismun lil jifatil maitah. Masya Allah. Mataul ghurur kalau menurut penafsiran Syekh Abu Thalib Al-Makki itu adalah nama terhadap jifah. Jifah itu bangkai. Ya bangkai ya mati lah. Jifatil maitah. Harta itu ibaratnya bangkai. Bangkai itu bau apa enggak? Bau. Kalau enggak ditutup nambah bau. Artinya apa? Orang mau harta lah, jangan malah buat pamer. Terus sekarang bukan kagak. Boleh ngembat uang rakyat, pada pamer selepi enggak karuan ya. Itu kalau berita. La ilaha illallah. Lah orang kata Syekh Abu Thalib Al-Makki, dunia itu ibarat bangkai. Lah bangkai kalau enggak ditutup lah bau.
Kalau nggak disembunyikan, apakah pandai bisa menyembunyikan? Waqad hasarallahu ta'ala dunya billahi wal la'bi alladzaini la yaltafitu ilaihima aqilun wa la ya'ruju alaihima illa kullu ghayyin jahilin. Allah telah mengkategorikan dunia ini dalam kategori al-lahwu wal-la'bu, yaitu tempat yang untuk berpoya-poya, yang sia-sia dan permainan. Al-lahwu yaitu al-lahwu dan la'bu, permainan tadi yang tidak tertipu kepadanya kecuali orang yang layal tabitu ilaiha akilun wala ya'ruju alaihima illa, orang itu kalau selagi berakal nggak akan ketipu. Itu maksudnya layal tabitu ilaiha akilun wala ya'ruju alaihima illa kullu ghayyin jahilin, dan tidak mau masuk ke tempat permainan tadi, tempat lahwu dan la'bu tadi, kecuali orang yang bodoh. Itu udah jelas. Jadi karena dunia ini mataul gurur dikategorikan juga kaitannya la'bun walahwun, kan gitu. Orang-orang yang cerdas tidak mau menggubris, yang mau masuk ke wilayah itu hanyalah orang-orang yang itu tadi, bodoh tadi, ghayyin jahilin. Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahwun, dan kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah la'bun, apa? Permainan. Walahwun, ya sama huru hara kekaruan. Ila ghairi dzalik, sampai pada pembahasan-pembahasan yang selain itu. Ya udah deh ya, udah titik itu. Ya, paling 1 menit lagi ya. Berapa menit? 5. Udah masih lama juga. Berarti kelamaan ya, kita mulai jam 5 tadi ya. Makanya masa ya udah besok dikurangin dikit lah biar gak kelamaan. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini dikit lagi nih, paling berapa halaman khatam ini. Ya nanti ganti 36, 37, 38, 39, 40. Kan sampai halaman 40 kan. Nah ini paling ya 4-5 halaman lah. Nah, kalau dulu kan ngajinya kan sebentar-sebentar kok udah masuk waktu. Wah ini kalau sampai ini kan 2 hari itu ada sejam-sejam nih. Makanya ngajinya dapatnya banyak, istilahnya gitu. Ya oke, kalau masih 5 menit ya kita lanjut lah. Kalau orang masih 5 menit kok. Oke. Wa'lam anna zuhda fid dunya li alihi na'imun ajilun wala yastati'uhu illa man syarahallahu sadrahu bi asraki anwaril ma'rifati wal yakin. Ketahuilah bahwasanya zuhud di dalam dunia bagi ahlinya itu merupakan kenikmatan yang segera. Awas loh, zuhud di dunia itu bukan masalah gampang. Orang rata-rata itu hubud dunia. Orang yang sampai pada level az-zuhdu fid dunya itu orang yang sudah pada pemahaman iman yang benar, yang memandang bahwasanya Tuhan Allah itulah segala-galanya. Adapun harta sehebat apapun ya tetap aja makhluk. Nah itu enggak gampang. Kalau kalimat zuhud gampang diucapkan, zuhud. Iya kan? Nah, praktek teorinya itu beratnya luar biasa. Buktinya apa? Banyak orang bakhil. Udah itu aja. Banyak orang pelit. Kalau emang dia dermawan,
Orang para ambiya, para aulia itu enggak begitu kok. Udah, Nabi itu enggak deposito tabungannya sampai bermiliar-miliar, berjuta-juta, enggak ada. Lah iya kan udah jelas al ulama warasatul ambiya. Ulama itu ahli warisnya Nabi. Wal ambiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Wa innama warathu ilman. Para nabi enggak pernah mewariskan gampangnya dinar dirham itu zaman Nabi. Kalau sekarang enggak pernah mewariskan dolar ataupun rupiah. Enggak ada. Wa innama warasu ilman. Yang diwariskan apa? Ilmu. Lah coba ngomong begitu. Kalau kita diterakin, oh orang gila. Oh lo iya apa enggak? Lah benar. Di zaman yang serba materialistis seperti ini, sampai semalam saya ngasih pemahaman sebenarnya sama seseorang itu. Sampai saya malas ngeladeninya. Kenapa apa emang patokannya duit sekarang mah. Mau beli buka puasa duit. Lah kan Ustaz lagi bangun, iya. Butuh duit apa enggak? Iya. Saya ya udah, saya ngaku kalah, pura-pura kalah aja. Saya gitu aja udah. Tapi ntar ada lebah-lebahnya situ harus ngaku kalah sama saya. Begitu ente sekaratul maut, yang lu inget sama Allah, ayo. Inget sama utang lu, sama banda lu, apa inget sama yang siapa, ayo. Dan muatannya sampai mendelik, muatannya melotot, nggak ada rasa-rasa smile, nggak ada rasa senyum sama sekali. Karena selama ini yang ada dalam pikiran, hati dan lain sebagainya ya memang hanya duit. Sampai dinyanyiin duit kan gitu kan. Tuh. Lah zaman seperti ini bicara masalah duit itu masalah yang aduh. Udah dah, iya, cuan. Tuan. Lah iya kan? Lah benar. Memang udah eranya zamannya. Lah kok masih bahas masalah duit? Waduh, diketawain kita. Oke. Wala yastati'uhu illa man sarrahallahu sadrahu bi asraqi anwaril ma'rifah wal yakin. Maka enggak ada orang yang sanggup berbicara dan mengamalkan zuhud kecuali orang yang Allah lapangkan dadanya dengan nur, pancaran-pancaran nur yang isinya makrifat. Makrifat itu mengenal Allah dan yakin. Kalau orang udah terisi makrifat mah dalam hatinya, dunia mah kecil. Ya gak? Orang kalau sekarang kan lihat jabatan seolah-olah segala-galanya. Loh iya kan? Sampai menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan, untuk meraih apapun yang diinginkan. Padahal itu semua hanya ya titipan belaka. Nah, yang mengetahui hakikat zuhud sejatinya hanya orang-orang yang Allah bukakan dadanya, bukakan hatinya, dan diisi oleh Allah akan pancaran-pancaran cahaya. Nah, kalau itu nggak ada, ya berat itu maksudnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhala al-qalba, apa itu? Asarkhalahu wan fasaha. Ketahuilah bahwasanya cahaya apabila sudah masuk kepada hati yang lapang, oh itu asarkha gitu ya. Itu yang benar itu insyaroha. Nunnya itu, lamnya itu nun. Cahaya kalau udah masuk ke dalam hati, maka hati tadi akan menjadi lapang. Wan fasaha, dan akan terbuka lebar. Kila hal lidzalika min alamatin. Memang itu ada tandanya. Kalau hati yang kemasukan cahaya tadi terbuka dan menjadi lebar. Naam.
at-tatajafa an daril ghurur wal inabah ila daril khulud, yaitu menjaga dari dunia dan kembali kepada akhirat. Darul khulud itu akhirat maksudnya. Udah Dan? Oke. Besok wakola, udah ntar kita ulangi dikit. Kita tuh bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.